Salam pencerahan, kembali di kanal YouTube Rumah Filsafat bersama saya Reza Watimena dan teman-teman. Ada Zul, Yayan, Ucup. Tahu lagi kemana dia? Lagi di bawah kencing ya? Tetap dalam misi kami untuk mewujudkan dunia yang sadar dan bernalar sehat. Yang misi yang kami jalankan dengan karya-karya. Kebetulan teman-teman ini di kanal YouTube, saya juga nulis buku dan memberikan beberapa kuliah tentang terutama kacamata filsafat. Dan lumayan banyak teman yang minta saya berbicara soal tema memilih presiden. Tema yang akan kita bahas kali ini saya akan coba bahas dari kacamata filsafat, terutama filsafat transendental Immanuel Kant, pemikir Jerman, dan dari teori transformasi kesadaran yang saya rumuskan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat penerapan ya dari teori transformasi kesadaran di dalam tema pemilihan presiden. Jangan kemana-mana. Memilih presiden. Jadi seperti kita semua tahu ya, 2024 tepatnya tanggal 14 Februari karena saya panitia pemilu. Kemungkinan juga akan nanti jaga TPS ya, atau tergantung Pak RT nanti. Kita akan memilih presiden, mungkin juga dengan legislatif dan partai-partai yang akan nanti memerintah. Jadi ini saat yang penting ya. Dan seluruh masa depan kita sebagai bangsa Indonesia sangat tergantung pada proses ini ya. Jadi dalam memilih presiden, makanya disebut sebagai tahun politik. Karena nanti kita akan memilih siapa dalam tanda kutip penguasa politik yang akan menentukan berbagai macam kebijakan ya, dari yang kebijakan kecil sampai yang besar yang menentukan nasib kita sebagai bangsa. Apakah kita akan jadi bangsa maju, adil, makmur, tetap bersatu atau pecah, saling perang, sangat tergantung dari kepemimpinan tertinggi yang akan kita pilih tahun 2024 nanti. Nah, apa kiranya yang filsafat bisa sumbangkan di dalam proses memilih presiden? Atau kalau saya mau lebih luas lagi, memilih pemimpin. Kebetulan ini presiden, tapi mungkin juga di dalam organisasi teman-teman, di kantor, di LSM mungkin, di partai politik. Bagaimana cara memilih pemimpin dari kacamata filsafat? Nah, yang pertama saya pakai filsafat transendental Immanuel Kant, pemikir Jerman, salah satu pemikir raksasa di tradisi filsafat Eropa. Tesis S2 saya soal Immanuel Kant, terutama epistemologinya. Jadi filsafat transendental itu artinya filsafat yang ingin merumuskan kondisi-kondisi kemungkinan yang bersifat universal bagi terciptanya pengetahuan manusia. Kayaknya ribet banget ya. Jadi kondisi-kondisi kemungkinan yang universal, universally Bedingungen der Möglichkeit bahasa Jerman, yang melahirkan pengetahuan manusia. Saya tidak akan ngomong soal pengetahuan, tapi saya akan ngomong soal presiden. Jadi saya akan merupakan semacam prinsip-prinsip universal, prinsip-prinsip yang transendental, universal untuk memilih presiden. Dan prinsip-prinsip ini bisa dipakai untuk tahun 2024 nanti, tahun 2029 nanti, buat milih Pak RT juga bisa, buat milih pemilihan kalau teman-teman di SMA ketua OSIS, ketua Senat, di BEM. Prinsip ini bisa dipakai karena dia bersifat universal dan transendental. Jadi transendental dan universal itu tidak terdampak atau tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia yang berubah. Kalau kita lihat partai politik itu kan mereka memilih presiden, memilih calon baik legislatif ataupun presiden kan tidak dengan prinsip universal. Pertimbangan survei, kalkulasi politik segala macam yang sangat-sangat membingungkan dan dangkal sebenarnya. Saya akan melawan arus itu dan menggunakan prinsip-prinsip universal transendental di dalam memilih presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga akan menggunakan kerangka teori yang saya rumuskan sendiri, namanya teori transformasi kesadaran, TTK atau TT. Ngomong TT pada ketahuan, TT. Teori transformasi kesadaran itu teori yang tujuannya adalah
mendorong terjadinya perubahan kesadaran secara mendasar dari yang sempit semakin luas, dan bahkan menyentuh kekosongan yang merupakan esensi atau hakikat dari segala yang ada ini. Nah, dua teori ini. Prinsip pertama, apa prinsip di dalam memilih presiden? Yang pertama adalah rekam jejak. Kita harus cari orang yang sudah jelas prestasinya, sudah punya pengalaman memimpin di berbagai tingkat, bukan cuma jualan pencitraan, apalagi jualan nama orang tua ya. Tahu lah teman-teman yang yang sindir, yang nggak punya prestasi, hanya menggunakan nama orang tua untuk menjadi ketua partai lalu sosok mau mencalonkan diri. Atau yang baru memerintah sebentar, memimpin sebentar, itu pun juga tidak bagus. Kemudian sangat percaya diri untuk memimpin Indonesia gitu. Jadi rekam jejak. Harus orang yang punya kepemimpinan yang rekam jejak kepemimpinan yang luas dan terbukti. Dan memang di sini kita pakai logika minus malum ya, the lesser evil. Artinya tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Tidak ada pemimpin atau presiden yang sempurna. Tidak ada calon presiden yang sempurna, itu tidak ada. Tapi dari semua yang ada, kita memilih yang mana yang paling baik di antara mereka. Yang paling baik ini juga tidak sempurna. Mungkin dia pernah bikin kesalahan A, kesalahan B, pernah blunder C gitu ya. Tapi dia setidaknya lebih baik daripada yang lainnya yang tidak punya pengalaman atau bahkan pengalamannya brutal, merusak, agresif malah gitu ya. Jadi itu rekam jejak, track record ini adalah prinsip universal di dalam memilih pemimpin. Jangan memilih pemimpin yang nggak punya rekam jejak yang jelas. Dan sekali lagi, jangan golput, jangan tidak memilih, toh yang dipilih sama aja semuanya bangsat. Ya memang tidak ada yang sempurna ya, semua bangsat, yang ngomong semua bangsat juga bangsat gitu ya. Kita ini semua memang bangsat-bangsat aja gitu. Cuma cari yang bangsatnya paling kecil di antara bangsat-bangsat yang lain. Ini logika yang sederhana sebenarnya. Dan mengutip pepatah klasik di dalam filsafat demokrasi kan, demokrasi itu bukan hanya memilih yang terbaik, tapi juga mencegah agar orang-orang jahat tidak berkuasa gitu. Atau politisi-politisi yang rekam jejaknya berantakan supaya mereka tidak berkuasa. Jadi ini yang prinsip pertama. Yang kedua, dari teori transformasi kesadaran. Pilihlah presiden yang punya tingkat kesadaran yang luas. Yang sudah berada di level 2 atau 3, atau mungkin sudah 4 atau 5 gitu ya. Tapi yang pasti jangan cari presiden dengan di tingkat level kesadaran yang pertama, kesadaran distinktif dualistik, karena dia akan merusak. Dia akan menciptakan musuh, konflik kiri kanan dengan semua orang. Ini seperti Donald Trump di Amerika ketika dia menjadi presiden, dia semua orang diajakin berantem ya. Kita jangan memilih pemimpin itu, kita cari pemimpin yang sudah bisa menghargai martabat manusia lain, menghargai martabat kelompok lain, agama lain, alam, hewan, tumbuhan, dan kalau perlu pemimpin yang sudah di level kosmik holistik kosmik, yang sudah melihat bahwa dirinya dengan segala yang ada itu satu dan sama gitu. Jadi cari pemimpin yang tingkat kesadarannya tinggi, yang tidak agresif, tidak pendukungnya tidak bikin konflik kiri konflik kanan, bikin tegangan kiri tegangan kanan. Cari ya itu yang tingkat kesadarannya sudah di level kedua, level imersif, atau level ketiga, holistik kosmik. Soal tingkat kesadaran ini teman-teman bisa lihat di video-video YouTube tentang teori transformasi kesadaran, atau lihat di buku saya yang bisa di-download di rumahfilsafat.com langsung misalnya, gratis. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dari kacamata teori demokrasi itu sendiri. Demokrasi itu kan kita banyak berdiskusi ya. Kita banyak membicarakan masalah A, B, C, D, tidak ada satu solusi dari atas. Semua adalah, demokrasi adalah pembicaraan sebenarnya. Maka presiden dari sebuah negara demokrasi seperti Indonesia harus juga orang yang bisa berpikir dan berargumentasi secara rasional, secara kritis. Dia tidak otoriter, bahkan mungkin tidak punya latar belakang militer gitu, karena militer itu kan otoriter sekali ya, top down, perintah jalankan. Tidak ada demokrasi dalam militer. Maka cari pemimpin yang tidak punya mental militer, mentalnya demokratis, berdiskusi, berpikir kritis, berbasis data, mengajak rakyatnya berdialog gitu. Dan ini juga sangat penting karena seorang pemimpin itu isinya adalah problem solving terus-menerus ya, menyelesaikan masalah terus-menerus.
kalau dia tidak bisa berpikir dan berargumentasi secara rasional dan kritis, dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah apapun. Dia malah menjadi sumber masalah nantinya gitu ya. Contohnya ya Donald Trump di Amerika lah. Itu bentuk presiden yang paling jelek yang jangan dipilih. Sosok semacam itu. Dan di dalam demokrasi, prinsip kesetaraan juga penting. Jadi selain bisa berpikir dan berargumentasi secara rasional, dia juga bisa melihat rakyat, orang lain itu sebagai teman dialog yang sejajar. Memang kita harus akui rakyat Indonesia itu ketimpangannya tinggi ya. Ekonomi, pendidikan tinggi. Tapi dia bisa berbicara dengan mereka semua. Bisa berkomunikasi dengan mereka semua untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Nah, itu yang ketiga. Nyambung yang keempat, karena kita hidup di dunia digital, dengan revolusi digital, bahkan sekarang ini seperti Michio Kaku ya, di dalam bukunya The Quantum Supremacy bilang, kita memasuki era kuantum. Revolusi digital akan segera berakhir, dan kita akan memasuki revolusi kuantum, di mana semua teknologi yang kita pakai akan jauh lebih canggih, lebih cepat, mampu mengolah data lebih banyak, dan jauh lebih cepat dalam segala hal. Dan seluruh hidup kita akan berubah total. Makanya komputer berubah menjadi kuamputer, artinya komputer kuantum. Kita akan bicarakan itu nanti. Nah, di dalam era teknologi canggih semacam ini, seorang presiden harus punya semacam keterampilan digital ya, digital skill untuk menyapa rakyatnya lewat sosial media, lewat berbagai bentuk platform aplikasi, untuk bisa mendengarkan, berdialog secara kritis, rasional dengan seluruh rakyat ya. Artinya, dia harus jagolah menggunakan internet, baik internet digital maupun internet kuantum yang nanti akan jauh lebih kompleks dan lebih rumit dan lebih canggih gitu ya. Dan ini prinsip keempat. Yang kelima, prinsip kelima adalah prinsip problem solving ya. Problem solving artinya sebagai pemimpin, apalagi di level presiden, itu kan kerjaan sehari-harinya sebenarnya menyelesaikan masalah. Masalah A datang, masalah B, dari masalah kecil sampai masalah besar, sampai masalah keamanan global, dari masalah konflik antar kelompok, sampai masalah keamanan global, masalah ekosistem alam semesta, bumi, itu pun juga akhirnya menjadi bagian dari problem solving atau penyelesaian masalah seorang presiden ya. Kan dia harus punya 3 skill. Dia harus bisa menyelesaikan masalah dengan fair, dengan adil. Seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat, dan keadilan itu harus dicapai dengan prinsip yang efektif dan efisien. Jadi selain adil, dia harus bisa kerja cepat dan kerja efektif. Hanya dengan 3 prinsip ini, problem solving bisa diselesaikan dengan tepat ya, dengan bijaksana. Karena sekali lagi, tugas seorang presiden kelihatannya banyak ajudan, banyak staf ahli, banyak menteri, tapi sebenarnya semua itu adalah bagian dari menyelesaikan masalah dari hari ke hari, dari hari ke hari. Dan sekali lagi ini terhubung dengan prinsip pertama tadi, rekam jejak, kemampuan berpikir rasional dan kritis, tingkat kesadaran yang tinggi, dan kemampuan berkomunikasi lewat teknologi, baik teknologi digital maupun teknologi kuantum yang segera berkembang sekarang ini. Jadi itu 5 prinsip tadi adalah prinsip-prinsip transendental universal untuk memilih presiden dan bahkan untuk memilih pemimpin secara umum. Rekam jejak, tingkat kesadaran yang tinggi, minimal sudah kesadaran imersif dan kesadaran holistik kosmik ya, di dalam teori transformasi kesadaran yang saya rumuskan. Mampu berpikir, berargumen secara kritis, rasional, dan egaliter, mampu menggunakan teknologi dalam menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dengan rakyat, dan punya kemampuan problem solving ya, menyelesaikan masalah secara adil, efektif, dan efisien. Bisa diterapkan untuk memilih presiden, bisa diterapkan untuk memilih pemimpin di kantor, di organisasi, di kampus, di SMA mungkin. Jadi ini prinsip yang universal transendental. Kira-kira itu edisi episode kita kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial media kami. Bantu kami tetap semangat nih. Teman-teman yang masih muda-muda ini, termasuk saya yang juga selalu muda gitu ya. Tetap semangat untuk buat konten, menyebarkan ide-ide pencerahan, ide-ide untuk mewujudkan dunia yang sadar dan bernalar sehat, yang menjadi misi kita di sini. Supaya kita tetap semangat dan tetap
kreatif. Ini kan harus ada banyak kreativitas, banyak insight, inspirasi. Sampai jumpa, salam pencerahan.